Bapak Ibu hadirin, terima kasih sudah tetap berada di dalam Ballroom Tamrin 9. Dan pada malam hari ini setelah acara Jakarta Innovation Day dibuka oleh Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, ada pun rangkaian acara lainnya yaitu Innovation Talks dalam rangkaian acara Jakarta Innovation Days tahun 2025 dengan tema Explore, Connect, Impact. Sebelum kita memulai acara rasanya kurang afdol kalau kita belum pantun nih Non ya. Boleh nanti dibantu cakepnya. Oke, naik bajai ke Pasar Santa. Pulangnya makan roti buaya. Yuk kita dukung inovasi di Jakarta. Supaya jadi kota global dan berbudaya. Kami menyapa dengan penuh hormat kepada para narasumber. Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Ibu Yurike Patresia Marpaung, SE MSI MDE. Selamat malam Ibu. Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah Bapeda DKI Jakarta, Bapak Andika Aji STMUAP. Selamat malam Pak. Dan co-founder Habibie Innovation Incubator, Dr. Insinyur Ilham Akbar Habibie, MBA IPU. Selamat malam Bapak. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran serta kesediaannya untuk berbagi inspirasi pada acara malam hari ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh pimpinan atau perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah serta para mitra swasta, akademisi, NGO, komunitas dan tamu undangan yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara malam hari ini. Hadirin sekalian, Jakarta Innovation Days merupakan kegiatan inovasi tahunan terbesar di Jakarta yang digagas oleh Bapeda Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan para kolaborator lintas sektor. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi sebagai fondasi pembangunan kota yang berdaya saing global serta memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Dan pada sesi Innovation Talks kali ini kita akan bersama-sama mendalami tema This City Needs You. Let's talk innovation and where to start. Sebuah tema yang mencerminkan pentingnya kolaborasi seluruh elemen kota. Mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas dan masyarakat dalam memperkuat konektivitas ekosistem inovasi agar setiap gagasan dapat benar-benar berdampak nyata bagi warga Jakarta. Baik, untuk memandu jalannya diskusi telah hadir juga bersama kita Rama Magrahana selaku Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Bapeda DKI Jakarta yang akan bertindak sebagai moderator pada sesi ini. Kepada Bapak Rama, kami persilakan. Selamat malam. Kedengeran ya? Ya, bismillah. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, hadirin yang terhormati yang hadir pada malam kali ini. Terima kasih sudah hadir dalam acara Jakarta Innovation Day dengan tema Explore, Connect, and Impact. Saya, Rama Magrahan, tadi sudah disebutkan oleh MC, dari Bapeda DKI Jakarta yang membantu sekaligus menjadi moderator diskusi Innovation Talks dengan tajuk This City Needs You, Let's Talk Innovation and Where to Start. Ya, jadi malam hari ini kita akan membahas banyak sekali yang hal-hal terkait innovation yang mungkin bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu sekalian, di mana inovasi adalah nafas dari setiap kemajuan. Banyak dari kita berbicara pentingnya inovasi, tapi pertanyaannya dari mana sebenarnya kita harus mulai. Fact-nya adalah bahwa Jakarta mulai tumbuh ekosistem inovasi kolaboratif, dan hal ini ditandai dengan kontribusi inovasi dan teknologi terhadap PDRB yang mencapai 12%. Melalui diskusi hari ini dan malam ini, mari kita gali bersama bagaimana ide bisa tumbuh, integrate dan menjadi solusi yang nyata baik dunia bisnis, pemerintahan maupun kehidupan kita sehari-hari. Pada malam kali ini tadi sudah disebutkan oleh MC juga bahwa sebetulnya ada 3 narasumber kita yang sudah hadir di sini. Yang pertama mungkin sekaligus saya mempersilakan beliau untuk bisa naik ke panggung, yaitu yang pertama Dr. Insinyur Ilham Akbar Habibie, MBA IPU, Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Watiknas, dan juga co-founder Habibie Innovation Incubator. Silakan Bapak Ilham Habibie, kami persilakan ke stage.
Yang kedua, ini satu-satunya cewek di panggung ini sebetulnya nanti. Bu Yurike Prestisia Patresia Marpaung, SMSI, MDE, dari Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset Inovasi Nasional. Silakan Bu Yurike. Dan yang terakhir mungkin ini yang punya acara ini sebetulnya saya nyebutnya Mas Aji. Ya silakan Mas Andika Aji, STMUAP, Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah Bapeda DKI Jakarta. Silakan Mas Aji. Oh iya, siap. Katanya mic-nya jangan jauh dari mulut. Oke. Mungkin sekali lagi tepuk tangannya untuk mencairkan suasana. Iya, oke. Ini sebetulnya emang tempatnya besar sekali ya, Pak. Untuk sesi talk kali ini. Jadi mungkin di sini pada malam ini Pak Ilham, Habibie, Ibu Yurike, dan Mas Aji. Ini jauh banget Mas Ajinya ya. Mas Aji. Dan Mas Aji mungkin kita akan coba berbicara sesuai dengan tema pada malam ini yaitu Let's Talk Innovation and When to Start. Di mana memang kalau kita lihat ekosistem inovasi itu sebenarnya Jakarta sudah mulai tumbuh Bapak Ibu sekalian. Jadi memang tadi juga saya ikut sesi talk sebelumnya, jadi memang banyak sekali inovasi dari para startup itu yang sudah mulai tumbuh dan berkembang secara organik. Nah bagaimana sebetulnya peran mungkin dari inkubator, mungkin dari juga pemerintah baik pusat atau daerah untuk bisa menampung mereka, istilahnya menguatkan mereka dan bagaimana mereka bisa tumbuh ke depannya untuk salah satunya adalah untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kalau boleh mungkin yang pertama kita akan coba ke Pak Ilham terlebih dahulu, izin Bapak, Pak Ilham Habibie. Nah mungkin ada sedikit pertanyaan Pak untuk Bapak. Yang pertama adalah bagaimana inkubator inovasi berperan menjadi jembatan antar penemu, startup hingga pemangku kebijakan untuk mempercepat implementasi solusi kota yang berdampak. Dan mungkin Bapak juga selaku founder dari Habibie Innovation Incubator mungkin punya pengalaman banyak Pak. Ketemu dengan para startup, kemudian para inovator gitu kan. Bagaimana Bapak selama ini yang bisa merangkul mereka menjadi menginkubasi mereka. Kemudian juga Bapak punya banyak network yang sudah pasti. Itu pasti akan mengenalkan mereka kepada networking Bapak dan kemudian juga inkubator Bapak untuk bisa mereka tumbuh dan berkembang. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi pertama, mungkin saya cerita dulu mengenai Habibie Innovation Incubator. Karena inkubator ini di Indonesia banyak ya, bukan kita aja. Dan banyak yang sebetulnya lebih lama bekerja daripada kami baru beberapa tahun saja. Dan mungkin cara kita bekerja dibandingkan dengan yang lain ada perbedaannya. Pertama, kita bukan saja mulai dengan startup. Ya, ada juga perusahaan yang memang mau mengubah dirinya. Jadi dia itu sudah berjalan tapi mau mencari satu inovasi yang mendasar sehingga dia bisa berubah gitu ya. Itu juga tentu kita perhatikan. Kedua, pengalaman yang kita punyai itu kebetulan ya, jadi itu sebetulnya sebelum kita dirikan Habibie Innovation Incubator, tapi kita yang ada di dalam HII itu punya pengalaman terkait dengan yang kita sebut sebagai open innovation. Ya. Jadi open innovation itu adalah satu cara bagaimana kita berinovasi, boleh dikatakan lintas helix. Jadi kita terbuka dengan cara kita berinovasi dengan tujuan dan kita justru mengajak para pihak kepentingan atau stakeholder untuk berpartisipasi. Dan asal muasal daripada pihak kepentingan itu atau stakeholder itu dari semua atau banyak bagian daripada multiple helix itu. Jadi stakeholder harus terlibat, terbuka, dan terbuka itu di dewasa ini di abad ke-21 tentunya kita melakukan itu secara digital. Itu didengarnya mudah tapi dalam pelaksanaannya susah. Ya, karena cara kerjanya tidak semuanya sama, pengalaman dari segi literasi digitalnya juga berbeda-beda, ada hal-hal yang memang tidak semuanya bisa dikomunikasikan dan bisa dikerjasamakan melalui digital. Ada banyak tapi tidak semua.
Jadi tapi itu harus digunakan, itu bisa mempercepat dan memperdalam inovasi yang mau dilakukan. Dan yang terakhir memang kita harus punya tema, temanya apa yang kita mau berinovasi bersama. Dan dalam hal itu kita pernah ada pengalaman dengan satu Pemda di Indonesia, Pemkot tepatnya, dan itu saking suksesnya inovasi itu saya masih ingat kita itu diminta presentasi di Harvard Business School mengenai case ini. Sangat sukses, dibuat satu jadi ada cara ini menunjukkan bahwasannya partisipasi masyarakat itu jangan disepelekan. Banyak ide-ide yang bagus yang kalau kita kurasikan dengan baik dan benar justru menjadi satu faktor yang bisa memperkuat inovasi. Nah itu kurang lebih salah satu cara yang kita pernah lakukan sebagai orang yang bekerja di Habibie Innovation Incubator. Ya, jadi itu inkubator kan punya fungsinya banyak ya. Jadi inkubator dia membantu dari segi business model, membantu dari segi manajemen orangnya, membantu mencari uang, ya, membantu punya hubungan baik dengan banyak pihak yang terkait dan lain-lain. Itu semuanya inkubator. Begitu dia lulus dalam tanda kutip dari inkubator, tentu dia masih belum selesai. Biasanya masuk ke akselerator. Baru suatu ketika dia mungkin bisa berdiri sendiri atau dia go public atau apa gitu ya. Banyak orang bertanya kalau begitu bagaimana sebuah inkubator bisa kerja dengan inkubati. Nah, inkubati itu adalah yang diinkubasikan jika yang bersangkutan juga nggak ada uang. Ya caranya cuma satu, ya kita harus partisipasi menjadi pemegang saham biarpun kecil. Jadi kita juga punya kepentingan yang sejalan dengan inkubatinya kita mau sukses karena kita juga ada risiko di dalamnya. Kita udah berinvestasi mungkin bukan uang, tapi waktu, energi, jaringan, pengetahuan, pengalaman semuanya juga merupakan kapital tapi dalam bahasa Inggris in kind, bukan uang hard cash gitu. Tapi dia juga sangat bermanfaat gitu ya. Dan itu saya kira bisnis model yang kita terapkan selama ini. Kurang lebih begitu. Apa ini menjawab? Menjawab Bapak, ya. Berarti sebetulnya sudah ada semacam mekanisme ya Pak ya terkait dengan inkubasi dan bagaimana Bapak bisa menjaring sampai tadi yang sampai ke Harvard segala macam tuh Pak ya. Berarti sesuatu sebenarnya ada banyak potensi di Indonesia yang bisa dibawa keluar dan itu bisa menjual dan itu bisa berhasil, bisa sukses kira-kira seperti itu Pak ya. Kalau kita mau bicara mengenai potensi di Indonesia banyak sekali potensinya, tapi potensi ada beberapa sisi yang perlu disebut. Pertama potensi yang saya lihat di Indonesia itu sebetulnya terkait dengan demografi kita. Kita jangan lupa untuk kita inovasi, kita harus punya yang kadang disingkat sebagai 4C. C pertama adalah curiosity, kita harus penasaran. C kedua adalah courage, kita punya keberanian. C ketiga adalah creativity. C keempat collaborative. Dan empat-empatnya itu menurut saya kalau kita berpikir kan dari segi demografi negara kita kan lebih dari 50% di bawah umur 40. Biasanya anak muda dia lebih cenderung mempunyai empat-empatnya. Mereka berani jelas, mereka mestinya ingin tahu, dia kolaborasi juga lebih mudah dan juga dia kreatif. Ya, jadi secara demografis struktur daripada masyarakat kita di Indonesia mestinya ya menjadi lebih inovatif dibanding dengan yang lain. Ya ini memang tidak jatuh dari langit ya. Jadi budaya inovasi ini adalah sesuatu yang harus kita bina. Tapi a priori kita sudah bisa katakan mestinya dari segi demografi sifat-sifat untuk menjadi inovator bagus punya potensi itu di Indonesia ada. Selain dari itu memang juga ya ini mungkin sisi yang kadang-kadang kita memang banyak tantangan, banyak keperluan. Jadi alasan untuk kita berinovasi banyak sekali ya. Kalau misalnya kita hidup di satu negara yang semuanya sudah serba ada, alasan untuk berinovasi mungkin nggak ada atau sedikit. Karena ya semuanya udah develop, terselesaikan. Tapi kan Indonesia masih banyak yang belum ya. Saya dengan sengaja tidak menyebut hal terkait dengan sumber daya alam. Itu banyak orang menurut saya salah kaprah itu ya. Sumber daya alam bukan alasan untuk kita berinovasi. Jadi salah kalau kita katakan kita ini negara kaya karena kita sudah punya sumber daya alam banyak. Jadi kita tinggal menghilirkan itu otomatis kita menjadi negara maju. Salah menurut saya ya. Tidak ada contoh di negara di dunia ini di mana negara kaya sumber daya alam karena dia punya sumber daya alam menjadi maju. Enggak ada itu. Justru sebaliknya.
dari ilmu ekonomi kan biasanya mengatakan kalau negara yang kaya sumber daya alam itu kayak kutukan sebetulnya, karena menjadi terbelakang, karena terlalu terlena gitu. Sehingga tidak ada dorongan untuk dia berinovasi, untuk dia berkarya, untuk meningkatkan kualitas daripada SDM. Kurang lebih begitu. Bagus sekali Bapak penyampaiannya, tadi juga sudah disebutkan 4C, kemudian juga ya tadi memang sumber daya alam memang jadi semacam challenges ya Pak ya bagi kita bersama ya sebagai bangsa Indonesia. Kita melihatnya sebetulnya ada yang bilang sebetulnya sumber daya sebenarnya adalah bonus, istilahnya bukan sesuatu yang memang harus kita andalkan terus, sebenarnya kira-kira seperti itu. Jadi yang mudah-mudahan kita berharap dengan generasi tadi Bapak bilang demografi, berarti kan kita sangat berharap pada human capital kita Pak ya. Generasi muda ini termasuk mungkin Gen Z yang sebenarnya katanya yang bilang Gen Z itu, mohon maaf kalau udah Gen Z nggak apa ya. Ada yang bilang itu generasi strawberry, tapi mudah-mudahan juga istilahnya ya strawberry dikit gak apa-apa kali ya. Tapi innovationnya mungkin lebih kuat karena sekarang informasi sudah tersebar di mana-mana. Kemudian juga banyak sekali sebetulnya hal-hal positif yang bisa didapatkan berdasarkan dari sosial media yang mungkin sudah menjamur di mana-mana, kira-kira seperti itu. Nah tadi saya satu hal yang mungkin saya ingin bertanya dikit Pak, kalau funding gimana Pak? Funding untuk para inovator-inovator ini, itu masih menjadi masalah atau challenging gitu? Kalau funding itu memang ada beberapa tahap. Ya. Pertama ya di tahap awal sekali di mana belum ada apa-apa gitu, cuma ide di atas kertas. Itu mohon maaf, tapi memang funding yang ada cuma dari dia sendiri atau keluarga atau teman. Karena siapa yang percaya sama dia? Kalau kertas kan gampang ya, semua orang bisa buat konsep di atas kertas. Jadi kalau sudah ada sesuatu, sudah kelihatan ada semacam rupa atau prototipe atau sudah lebih jelas, mungkin ada yang mau berinvestasi, tapi itu biasanya juga di Indonesia nggak banyak ya, angel itu namanya ya. Tapi kalau sudah lebih maju lagi, misalnya sudah ada proof of concept, jadi sudah ada bukti bahwa ini berjalan, baru bisa lebih ke institusi-institusi, ke venture capital atau ke yang lain-lain gitu ya. Nah ini di saat ini di Indonesia dan di banyak negara lainnya lagi mengalami adanya krisis. Ya. Jadi funding yang ada saat ini tidak banyak. Ya. Kalau kita lihat itu juga dulu ya, maksudnya beberapa tahun yang lalu banyak orang dia mau funding, dan dia tidak menuntut adanya hasil, dia menjadi, jangankan untung, cash positif, tidak rugi. Ya. Jadi paling tidak berimbang. Sekarang tidak lagi. Orang akan sangat memperhatikan ini startupnya kapan dia mulai berimbang. Sekali lagi, kita belum bicara laba, kita cuma bicara kapan dia tidak lagi hanya membakar uang aja. Karena terlalu banyak konsep yang akhirnya tidak menjadi kenyataan. Jadi ini pengalaman secara akumulatif yang kita lihat bukan di Indonesia saja, di banyak negara ya. Tapi di Indonesia jelas ada ini. Selain daripada memang ada juga yang ekstrim kan ada skandal-skandal gitu dari beberapa startup yang tidak perlu saya sebut di sini. Tapi dia juga menunjukkan bahwasanya dunia itu ya bukan tanpa risiko. Risikonya sangat besar dan bisa saja kita tertipu dengan orang-orang yang memang tidak jujur gitu ya. Sehingga yang terjadi ya satu bubble ya, maksudnya satu fantasi ya, atau satu fatamorgana gitu ya. Jadi bukan kenyataan, ini suksesnya tidak nyata, tapi memang dibuat-buat dan itu yang menyebabkan adanya krisis mengenai funding di Indonesia saat ini dan juga di tempat lainnya. Tapi tetap saja ini kan siklus ya. Satu ketika itu akan lebih baik lagi. Saya bicara mengenai tahun ini gitu atau mungkin tahun depan. Siapa tahu 3 tahun lagi insya Allah mudah-mudahan sudah lebih baik. Ya. Menarik Bapak, ya. Saya pikir kalau misalnya terus dengan Pak Ilham nanti saya berdua terus jadi ngobrolnya. Gantian izin Pak. Oke, lanjut sekarang izin Bapak saya bergilir dengan Bu Yurika. Udah ada Pak mic-nya ya. Ya Bapak Ibu kita coba simak selanjutnya dengan Bu Yurika. Ya maaf, punten. Tadi catatannya. Ya. Ya, Ibu izin, ada mungkin satu pertanyaan sedikit Bu sebagai pemancing ke Ibu. Sebagai bagian dari pemerintah pusat ya Bu ya. Bagaimana sih sebetulnya Ibu melihat gitu ya. Dari BRIN melihat ekosistem informasi di level daerah secara skema, bagaimana supaya bisa difasilitasi. Tadi kan saya sudah ke Pak Ilham, dari segi inkubator sendiri sudah banyak dilakukan gitu. Walaupun tantangannya banyak kayak Pak tadi saya lihat dari funding, kemudian dari mulai ada ya masalah sedikit segala macam kira-kira seperti itu. Nah dari BRIN seperti apa agar bisa
memfasilitasi para inovator, para startup gitu kan yang sudah mau mulai untuk tumbuh embrionya Bu gitu kan. Kemudian berharapnya itu ketika dia tumbuh tiba-tiba mati langsung gitu tanda kutip ya. Berharapnya kalau dia tumbuh itu emang sudah ada pasarnya, sudah ada demand-nya gitu ya. Yang pada akhirnya ujungnya tadi yang sebutkan Pak Ilham tadi funding bisa lebih confident gitu ya. Nah bagaimana BRIN melihat itu sehingga pada akhirnya sebagai pemerintah pusat itu startup ini juga bantu menyelesaikan permasalahan pembangunan gitu. Membantu pembangunan juga dan pelayanan masyarakat. Kira-kira seperti apa Bu? Baik, makasih Mas Rama. Pak Ilham, Pak Haji, saya izin berdiri ya. Soalnya tadi Bapak Ibu dikasih panitia gultik jadi agak-agak. Kebetulan saya menyiapkan Bapak Ibu sedikit paparan, mungkin nanti memperjelas begitu ya apa yang ditanyakan oleh Mas Rama. Apa bisa ditampilkan Bapak? Dari atas ya. Iya, silakan panitia paparan Bu Yurike. Izin Bu, mungkin di atas ada PNS Bu, pegawai next slide. Ya, jadi Aduh Pak Haji bisa. ada bisa Iya. dibantu. Bapak Ibu, tadi dari Pak Ilham sudah menyampaikan begitu ya. Sebenarnya ekosistem inovasi kota itu siapa begitu ya. Kalau boleh sedikit saya share ekosistem inovasi kota itu kita bicara di sini ada startup begitu ya, ada pusat inovasi dan juga tentunya program dari pemerintah daerah. Sedikit Bapak Ibu kalau kami sampaikan berikutnya slide-nya. Jakarta itu melting pot Bapak Ibu, berkumpulnya para orang-orang dari semua daerah begitu ya. Jadi sebenarnya kita bukan dalam posisi kekurangan ide Bapak Ibu, ide yang ada di Jakarta itu luar biasa. Tapi yang ada sekarang adalah kebijakan dengan kebutuhan warga itu tidak tertampung begitu ya di dalam ide-ide yang sebenarnya sudah banyak sekali dari warga. Jadi sebenarnya Bapak Ibu concern kita ke depan itu bukan sekedar menciptakan inovasi, tapi membangun ekosistem yang kolaboratif, yang lebih inklusif. Bapak Ibu kalau bicara soal inovasi itu bukan bicara soal teknologi aja ya. Jadi banyak orang menganggap inovasi itu ya sebatas penciptaan teknologi, apalagi teknologi tepat guna begitu ya TTG. Tapi sebenarnya inovasi itu apa? Perubahan pola kerja itu juga termasuk inovasi Bapak Ibu. Perubahan pola kerja ini bicara soal kolaborasi. Jadi kami dari BRIN Bapak Ibu sebagai satu-satunya lembaga riset pemerintah begitu ya. BRIN itu penyatuan dari 5 entitas. Kemenristek waktu itu disebut Batan, Lapan, LIPI dan juga BPPT dan juga penggabungan dari 69 litbang kementerian lembaga. Jadi sangat besar Bapak Ibu kami berharap nanti kami bisa memberikan begitu ya kontribusi apa terutama terkait dengan Bapak Ibu yang ada di Pemprov DKI. Berikutnya. Nah, tadi kita bicara soal inkubator dengan Pak Ilham. Sekarang kita bicara soal startup. Banyak sekali Bapak Ibu startup yang gagal. Dan ini menurut CB Insight begitu ya, alasan utamanya apa? Alasan utamanya top one-nya itu adalah no market need. Jadi sebenarnya apa yang dihasilkan startup itu tidak inline Bapak Ibu, tidak inline dengan apa yang dibutuhkan pasar. Berikutnya. Nah ini tahapan yang tadi disebutkan oleh Pak Ilham. Jadi sebenarnya sekarang industri itu tidak mau melakukan riset karena itu tadi berpatokan pada keekonomiannya. Padahal ketika startup melakukan proses itu tidak langsung menghasilkan manfaat keekonomian Bapak Ibu. Bila startup melakukan riset dasar tentu itu akan tahapan pertamanya menghasilkan new technology begitu ya. Riset terapan menghasilkan konsep teknologi atau model. Nah di proses Valley of Death ini ya disebut Valley of Death ini transisi berisiko Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan ini. Ini sering sekali startup ini jatuh Bapak Ibu karena hasil riset yang mereka kembangkan itu tidak mendapat dukungan. Apakah itu pendukungan pendanaan, dukungan regulasi gitu ya. Jadi sering sekali ketika startup itu memulai di proses selanjutnya itu jatuh begitu Bapak Ibu. Nah itu yang tentunya dampaknya terhadap ekosistem riset dan inovasi. Ya banyak sekali hasil riset yang tidak termanfaatkan, tidak inline dengan kebutuhan pasar. Dan juga hal-hal lainnya yang menjadi kehilangan momentum begitu ya, banyak startup yang gugur. Berikutnya, nah Bapak Ibu, berbicara soal pendanaan itu di satu sisi. Jadi sebenarnya ada 3 hal begitu ya yang bisa kami sampaikan dukungan begitu ya, dukungan dari dalam hal ini dari BRIN. Nanti kita lebih banyak membahas ke pendanaan Bapak Ibu. Tapi kalau terkait dengan perangkat daerah kelitbangan, Bapak Ibu di sini mungkin banyak juga yang dari Brida begitu ya, Bapelitbangda atau dari
perangkat daerah Kelibangan lainnya atau dari dinas-dinas terkait begitu ya, itu tentunya membutuhkan dukungan kebijakan. Kami berharap Bapak Ibu dukungan kebijakan yang Bapak Ibu sampaikan ke publik itu harus benar-benar berbasiskan data begitu ya. Jadi evidence based policy itu menjadi salah satu poin benar-benar suatu entitas pemerintah daerah itu kualitasnya baik begitu Bapak Ibu. Jadi itu dukungan kebijakan yang bisa diberikan BRIN untuk menjembatani masalah salah satunya tadi Valley of Death. Lalu yang kedua Bapak Ibu terkait pendanaan, selain kami juga menghasilkan dukungan kebijakan, terkait dengan pendanaan ada yang disebut dengan fasilitasi riset dan inovasi. Ini memanfaatkan pengembangan dana abadi penelitian Bapak Ibu yang ada di LPDP, ini nilainya sekarang 13 triliun. 13 triliun untuk pendanaan riset dan inovasi. Ini sayang sekali ya Mas Rama, Bu Profesor Stella tidak dapat hadir begitu ya. Kemarin saya baca berita ini terkait dengan dana abadi penelitian ini. Dari Prof. Stella menyampaikan ini dananya tersedia Bapak Ibu 13T untuk pendanaan riset dan inovasi. Lalu kita juga punya platform atau skema mobilitas periset. Ini adalah program mobilitas periset seperti Degree by Research. Jadi ini sebenarnya adalah melanjutkan studi Bapak Ibu ke perguruan-perguruan tinggi melalui Bapak Ibu yang misalnya PNS itu tetap bekerja begitu ya, sekaligus melakukan penelitian dalam Degree by Research. Juga ada postdoktoral, visiting professor begitu ya. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan infrastruktur. Kita punya infrastruktur riset Bapak Ibu yang tersebar di seluruh Indonesia karena tadi penggabungan dari 5 entitas yang sudah ada dan juga kelitbangan KL-KL yang sebelumnya ada di kementerian-kementerian teknis. Lalu tentunya lembaga pelaksana ini ada di organisasi riset, di BRIN itu ada 12 Bapak Ibu dan 85 pusat riset yang terutama itu yang ada di Cibinong dan juga di Serpong. Jadi itu beberapa pusat riset utama yang ada di BRIN. Berikutnya. Nah, terkait pendanaan ini fokus Bapak Ibu sebenarnya programnya banyak sekali yang kalau kami jelaskan ini bisa sampai malam kali ya. Tapi terkait dengan ekosistem riset daerah, kami concern di 2 ini Bapak Ibu. Pertama adalah PKR ya, pusat kolaborasi riset dan juga RIM Startup. Ini riset inovasi untuk Indonesia Maju itu RIM. Jadi Bapak Ibu sebenarnya nanti kalau melihat rinciannya ada di website pendanaan Risnov BRIN Go ID. Sedikit aja Bapak Ibu, ini sebenarnya kami ingin memberikan informasi begitu ya bahwa Bapak Ibu yang ada di industri, Bapak Ibu yang ada di startup itu punya peluang begitu ya untuk mengakses pendanaan yang sebenarnya ada di pemerintah begitu. Selanjutnya. Untuk PKR ini Bapak Ibu, PKR ini sebenarnya adalah pendanaan yang diberikan kepada institusi atau lembaga untuk mengembangkan riset inovasi di bidang yang spesifik. Jadi pendanaan yang diberikan itu adalah dukungan pengembangan kolaborasi. Kolaborasi ya sekali lagi Bapak Ibu, bukan kegiatan riset. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tipenya ada 2, kalau yang ini khusus untuk universitas, tapi Bapak Ibu yang ada di industri ya di startup ini bisa khusus di tipe 2 untuk terkait dengan PKR. Lalu ini sedikit nanti saya jelaskan, ini lebih teknis ya berikutnya. Nah ini kalau pusat kolaborasi riset tipe 1 ini dengan universitas sekarang sudah ada di seluruh Indonesia. Meskipun sebarannya belum terlalu merata Bapak Ibu, tapi kami mengupayakan ini PKR ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini yang tipe 1 Bapak Ibu dengan universitas. Selanjutnya. Nah ini sebenarnya teknis ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang ada di industri, intinya adalah industri-industri yang memiliki R&D ya. Jadi kalau untuk di poin ke-4 dan ke-7 itu persyaratan pengusulannya kami sampaikan di sini adalah Bapak Ibu yang ada di industri atau startup yang punya R&D begitu, arahnya nanti ke situ. Lalu boleh next? Nah kami juga mempertimbangkan Bapak Ibu social and economic benefit-nya apa. Targetnya untuk tipe 2 ini adalah jumlah lisensi dan juga untuk target-targetnya kami berharap nanti mitranya itu bisa memiliki model atau prototipe dan juga rezim-rezim hak kekayaan intelektual lainnya. Berikutnya. Untuk startup ini khusus untuk riset Indonesia Maju, riset inovasi untuk Indonesia Maju. Ini kami memberikan pembiayaan begitu ya kepada perusahaan rintisan berbasis hasil riset BRIN atau dengan masyarakat
Ini agar para startup itu siap untuk menjadi perusahaan pemula yang mendatangkan profitable dan juga keberlanjutan. Jadi tidak hanya alasan ekonomi tapi juga agar mereka tetap sustain begitu. Dan ini penggunaan anggarannya mulai dari hulu sampai ke hilir ya Bapak Ibu, mulai dari product development, proses produksi, pemasaran, perluasan akses pasar, branding produk dan juga perizinan dan sampai ke sertifikasi produk. Ini ada proses mentoringnya juga selama 6 bulan dan pendanaan sebesar 300 juta per tahun selama 2 tahun. Berikutnya, mungkin next saja ya. Saya ingin terus ke berikutnya Bapak Ibu. Nah ini yang baru Bapak Ibu, RIM untuk startup Brida ya. Mungkin kalau di Pemprov DKI namanya masih Pusat Riset Inovasi Daerah. Jadi ini kami berupaya memberikan skema pendanaan kepada startup berbasis hasil riset daerah dan ini dikoordinasikan oleh OPD Kelitbangan. Jadi ada proses Bapak Ibu penjaringan dan juga pengembangan produk ini oleh Bridanya begitu ya, dalam hal ini Pusat Riset Inovasi. Jadi ini yang sedang kami kembangkan juga dengan pemerintah daerah dan kami berharap ini bisa lebih ditangkap begitu ya peluang ini di startup-startup yang ada kerjasama di daerah. Berikutnya. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan kolaborasi riset dan inovasi. Next. Nah bagaimana ini inisiatif kolaborasi yang bisa kami tawarkan begitu ya, apakah penguatan ekosistem inovasi yang ada di Jakarta ini melalui apa Bapak Ibu? Apakah melalui hub, apa juga melalui integrasi e-resources. Jadi sebenarnya semua BUMD dan juga dinas-dinas yang ada di Jakarta itu semua sudah punya e-resources. Ini bagaimana mengembangkan kolaborasi-kolaborasi dari semua entitas ini. Kalau dari kami punya program riset kolaboratif begitu ya, pendanaan, intermediasi dari skema RIM tadi, matchmaking riset, dan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan Pemprov. Berikutnya, ya Bapak Ibu ini sebenarnya nanti kami sampaikan lebih banyak lagi begitu ya, tapi kami berharap antara BRIN begitu dengan Pusat Riset Inovasi Daerah PRID di tempatnya Pak Aji ini dan Pemprov DKI ini menjadi satu kesatuan Bapak Ibu. Kami dari pemerintah pusat begitu ya, kami berharap kami bisa menyusun arah riset nasional melalui peta jalan riset inovasi nasional dan juga fasilitasi kemitraan di lintas sektor. Dan kami berharap Bapak Ibu yang ada di Pusat Riset Inovasi Daerah ini berperan menjadi orkestrator begitu ya Pak Aji ya, bahasanya itu untuk menjaring simpul jejaring riset daerah. Jadi PRID ini menjadi pintu terdepan Bapak Ibu untuk perangkat daerah lain untuk mengakumulasi begitu kebutuhan-kebutuhan riset yang ada di daerah baik di internal Pemprov DKI maupun juga dengan pihak-pihak eksternal lainnya dalam hal ini startup dan juga industri. Nah Pemprov DKI ini yang menjadi integratornya, integrasi hasil riset dalam kebijakan dan juga pendanaan anggaran APBD begitu ya. Nah ini kami berharap hubungan ini bersifat kolaboratif Bapak Ibu, tidak administratif. Untuk pertama itu dulu kali ya Mas Rama ya, nanti kami elaborasi lagi untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yurike. Saya senang dipanggil Mas Bu, bukan dipanggil Bapak. Jadi agak lebih muda kayaknya. Oke, mungkin tadi ada sedikit beberapa poin mungkin saya konfirmasi ya Bu Yurike, izin. Yang pertama itu tadi memang poinnya adalah BRIN sebagai enabler dan konektor ya Bu ya. Kemudian tadi ada yang value of that Bu. Itu menarik sekali sebetulnya. Jadi mungkin tadi menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Ilham bahwa sebetulnya memang banyak sekali tantangan ketika memang seorang inovator ini ingin menjadi istilahnya memulai suatu bisnis startup yang mungkin berkembang. Karena dari segi funding, kemudian dari segi ketahanan inovasinya, dari segi matching dengan pasarnya, kira-kira seperti itu Bu ya. Tadi yang pertama malah nggak ada pasar tadi, berdasarkan survei kan, lack of market kalau nggak salah ya. Dari segi tadi Ibu tadi paparannya tadi lack of market terkait dengan startup yang ternyata itu sebagian besar tidak hidup, kira-kira seperti itu. Itu kemudian juga tadi juga ya pendanaan 13 triliun Bu dengan LPDP. Nah mungkin kalau boleh saya tanya Bu, kan sekarang ini kan sedang istilahnya tadi sebut Pak Ilham juga bonus demografi adalah satu potensi besar untuk kita bisa berinovasi. Banyak inovator, anak muda yang kreatif dan sebagainya. Dan mungkin juga akan banyak startup. Nah untuk mendapatkan pendanaan tadi Bu sebulan tadi kira-kira biasanya anak muda pertanyaan gini Bu, ribet enggak gitu. Ini kan dengan government ya.
Biasanya government Karena- tuh pasti bawaannya tuh kayak aduh Ribet duluan gimana gitu ya ya. gitu ya gitu. Iya, Kira iya, gimana iya. Bu? Karena memang resource-nya terbatas begitu ya Pak ya, pendanaan ini menjadi isu yang paling besar ya Pak dalam dunia riset ya Pak. Jadi memang kalau konsep RIM itu by kompetisi Mas. Tetap kita harus mengedepankan yang layak yang mendapat begitu ya. Jadi ada kurasinya ya, yang ketat ya Bu ya dari LPDP. Ya, tentunya ada syarat-syarat tertentu yang tadi mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan persyaratan begitu ya. Tapi kami berharap di sini dari Pusat Riset Inovasi Daerah itu bisa menyaring begitu dan memberikan fasilitasi, istilahnya mentrain mereka dulu supaya bisa memenuhi kualifikasi-kualifikasi tersebut. Baru dibawa ke Betul, LPDP. iya. Jadi Nah ada kisah suksesnya nggak Bu ya? Maksudnya supaya mengencourage teman-teman kita nih yang mungkin yang masih punya semangat untuk inovasi, untuk creating segala macam. Ada nggak yang maksudnya kayak di informationnya atau medsos segala macam? Karena saya sih belum pernah dengar ya Bu, maksudnya kayak kisah sukses startup yang di build sama LPDP. Biasanya LPDP kan biasanya kan kalau belajar ke luar negeri gitu beasiswa dan segala macam itu mungkin banyak kisah suksesnya. Kalau untuk yang tadi startup gitu kira-kira gimana Bu? iya, karena program ini juga masih baru ya. Kalau yang Jakarta gimana? Saya belum mendengar Pak untuk startup Jakarta ini. Nanti mungkin dari Pak Aji ya. Tapi karena ini program baru, khusus terkait RIM startup ini tadi untuk pengembangannya belum juga masih banyak sih Pak. Lebih ke yang RIM kompetisi dan juga ekspedisi tadi. Oh, Ini jadi PR juga nih ke depan. Oke siap, terima kasih Bu. Mungkin tepuk tangannya mungkin supaya mencairkan suasana buat Pak Ilham sama Bu Yurike. Ya. Selanjutnya last but not least yaitu Mas Andika Aji. Di sini sudah ada Pak Wakil di depan kita. Ya, ada Pak Wakil Mas Aji. Iya ini makanya saya juga deg-degan ini soalnya. Ya, tapi minta nasib baik Pak Wakil Kepala Bapeda. Coba Iya. kalau Pak Gubernur saya makin Oke. grogi. Gitu. Lalu saja sekarang mungkin nanti Mas Aji bisa menjelaskan terserah baik paparan ataupun mungkin menyampaikan pendapat. Nah, pertanyaannya adalah bahwa yang pertama ya apa peran konkret dari PRID DKI Jakarta gitu ya dari Mas Aji sebagai kepalanya. Kemudian juga ini menyambung mungkin tadi juga kita bahas di holding room bahwa ini adalah tahun keempat GID for 4 years in a row gitu dari 2022 sampai 2025 gitu kan dengan berbagai upgrading kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana yang Mas Aji melihat ini ada nggak impactnya bagi ekosistem inovasi yang berusaha untuk ditumbuhkan di DKI Jakarta? Karena sebetulnya JID ini kan sebetulnya banyak yang terinspirasi ya Mas Aji ya, baik itu Pemda atau mungkin kaula muda dan sebagai komunitas-komunitas inovasi untuk bisa menumbuhkan inovasi. Nah, bagaimana Mas Aji melihat JID ini sebagai pemantik dari komunitas inovasi, silakan. Ya, pertama-tama terima kasih, ini saya merasa terhormat berada di panggung ini bersama Kakak Rama. Saya biasanya manggilnya Kakak Rama misalnya. Kakak Rama, Kepala Bidang Perencanaan Strategi dan Pembangunan, yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian saya itu hanya eksekutor gitu ya. Brain trustnya itu ada di Pak Rama gitu, karena beliaulah yang mengorkestrasi perencanaan jangka panjangnya Jakarta. Terus ada Pak Ilham, juga yang saya hormati juga, saya kagumi. Terus ada Bu Yurike dari BRIN, ada Pak Waka juga gitu, mudah-mudahan saya tidak salah ngomong. Ada kolaborator saya dari Bappenas, Pak Ade Faisal di sana juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa yang akan saya jelaskan pertama-tama itu sebenarnya harusnya porsinya Pak Rama gitu ya. Jadi sebenarnya berangkatnya kan innamal a'malu biniat gitu ya. Segala sesuatu harus ada awalannya gitu, niatannya seperti apa. Jadi berangkatnya itu dari momentum rencana pemindahan ibu kota negara gitu ya, seperti itu. Jakarta mau dipindahi, ibu kota negara mau dipindahkan dari Jakarta ke ibu kota Nusantara gitu ya, seperti itu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 2 itu di tahun 2024 itu disebutkan bahwa Jakarta itu akan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global gitu ya, seperti itu. Nah, jika kita melihat Jakarta positioningnya pada saat ini gitu ya, ya kita tahu bahwa Jakarta memang menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global gitu loh. Ngelihatnya dari mana? Ya adalah beberapa pengukurannya. Nah, Jakarta dengan seluruh dinamika dan permasalahannya itu memang kita punya PR banyak. Nah,
begitu kita berbicara tentang kota global, salah satu aspek yang juga perlu menjadi titik berat itu adalah R&D atau Research and Development. Ada beberapa pengukuran memang yang dilakukan oleh berbagai institusi pengukur kota global. Salah satunya adalah Global City Index yang dikeluarkan oleh Kearney yang tadi sudah disebut-sebut oleh Pak Gubernur. Kearney menyatakan bahwa Jakarta itu kota global gitu, cuman memang peringkatnya juga kurang menggembirakan lah ya seperti itu. Nah, alhamdulillah tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan juga bahwa peringkat Jakarta naik gitu ya dari 74 menjadi 71 gitu ya. Ini juga merupakan berita yang bagus sekali gitu ya seperti itu. Nah, dalam GCI ini atau Global City Index ini aspek human capital itu tercatat terus menurun. Ini pengukuran yang sebelumnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jika kita melihat pengukuran yang lain yang dikeluarkan oleh Mori Memorial Foundation itu lebih spesifik lagi menyebutkan bahwa di dalam Global Power City Index menyebutkan bahwa indikator R&D itulah yang perlu diperhatikan gitu ya seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh kami di Pusat Riset dan Inovasi Daerah untuk menumbuh kembangkan riset dan inovasi ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami percaya bahwa membangun suatu daerah atau membangun kota ya, karena kami ada di Jakarta, membangun suatu kota itu merupakan upaya kolaboratif. Nah, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Ilham segala macam, terusnya oleh tadi juga di talks yang siang juga saya juga sudah menyampaikan bahwa ini kota atau daerah kita, tempat kita bekerja, tempat kita tinggal, dan itu perlu dipikirkan bersama. Perlu ada kolaborasi antara, kalau sebelumnya ada pentahelix, sekarang ada hexahelix mungkin ya seperti itu. Jadi ini perlu dipikirkan bersama, baik pemerintah, swasta, akademisi, segala macam gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana men-trigger itu gitu ya. Salah satunya adalah melalui Jakarta Innovation Days ini. Kenapa Jakarta Innovation Days ini merupakan pemicu gitu ya? Karena kami berusaha supaya bagaimana riset dan inovasi itu tidak hanya melulu milik dari akademisi. Riset dan inovasi itu milik semua. Milik perangkat daerah yang notabene adalah pemerintah, milik pelajar yang notabene adalah bagian dari calon akademisi gitu ya. Milik kampus tentunya gitu ya. Dan tentunya juga milik masyarakat gitu ya. Jadi setiap kita yang mencintai suatu daerah atau sebuah kota itu saya rasa layak untuk berpartisipasi, berkolaborasi untuk memikirkan bagaimana R&D itu bisa membantu kotanya menjadi lebih layak huni, lebih berkelanjutan dan lebih ramah untuk semua. Gitu ya. Itu yang kami lakukan. Oleh karena itu misalnya Bapak Ibu melihat di luar, itu ada booth dari para finalis Jakarta Innovation Award. Jakarta Innovation Award merupakan rangkaian dari Jakarta Innovation Days itu sendiri, di mana kita mengundang seluruh stakeholder yang ada di Jakarta untuk menyampaikan inovasinya apa. Dan itu dinilai. Nah, salah satu jurinya ada di sebelah saya ini, Bu Yurike ini, gitu ya, seperti itu. Nah, bukan kami yang menilai, tapi instansi luar yang menilai. Itu ada, salah satunya adalah kategori pelajar. Jika Bapak Ibu keluar dari ruangan ini di sebelah 3 booth yang pertama di sebelah kiri, itu adalah para finalis dari Jakarta Innovation Award kategori pelajar.
inovasinya keren-keren dan itu berdampak. Dan itu sesuai dengan tema kita di tahun ini yaitu explore, connect, dan impact. Kenapa kita bilang explore? Karena kalau kita bilang research, masyarakat umum pada umumnya itu pasti bilang wah ini urusan akademisi nih ya, riset gitu ya. Makanya kita tone down, kita ganti diksinya menjadi explore. Karena melalui eksplorasi kita bisa melihat gitu loh, mempelajari seperti itu. Nah ini juga yang dilakukan oleh teman-teman pelajar. Ada lagi sebelum itu kita juga menyelenggarakan hackathon yang bekerja sama dengan King College London. Itu para juaranya ada di sebelah sana, setelah pelajar tadi, boothnya di sebelah sana. Itu dengan mengusung tema Hack for Resilience Jakarta. Jadi tema itu kita mengangkat terkait dengan land subsidence yang kita tahu sama tahu bahwa Jakarta mengalami penurunan muka tanah cukup signifikan. Nah oleh karena itu kita mengundang seluruh warga untuk memikirkan hal itu, seperti itu. Nah itu baru satu dari Jakarta Innovation Days yang kami lakukan. Yang berikutnya adalah kami itu membuat satu portal yang namanya Sikaji. Nah itu Sikaji ini merupakan salah satu produk terbarunya Bapeda, di mana kita membuka luas kepada seluruh masyarakat, pelajar, mahasiswa, peneliti, jika memiliki tulisan terkait Jakarta dengan lokus yang ada di Jakarta, memiliki research terkait dengan Jakarta, yuk di-share di sini. Silakan di-share di sini. Bebas, tidak dipungut biaya. Ini kita mengundang. Mengapa kita mengundang ini? Karena kebanyakan hasil riset itu masuk ke jurnal internasional. Maaf saya anak selatan. Di mana itu kebanyakan berbayar yang bagus-bagus. Seperti itu. Nah di sini silakan Bapak Ibu misalnya punya hasil penelitian kajian yang terkait dengan Jakarta, dengan permasalahan Jakarta pastinya, itu di-share di sini. Dan disebutkan sudah dipublikasi di mana. No problem, seperti itu. Karena apa kita mengembangkan ini? Karena kita nih silo sebenarnya semuanya. Banyak kan silo. Kampus berjalan dengan sendirinya, hasil publikasinya juga kita juga nggak tahu gitu ya. Pemerintah berjalan dengan sendirinya, ngambil kebijakan, oh ternyata begitu diskusi sama akademisi sudah pernah yang tadi Ibu bilang duplikasi, riset gitu ya. Sudah pernah dilakukan, di riset lagi gitu loh. Itu kan sama aja pemborosan anggaran. Nah oleh karena itu kita mengundang. Itu yang pertama. Yang kedua kenapa kita juga membuat ini, itu adalah karena adanya undang-undang Sisnas Iptek kalau saya tidak salah. Itu di mana seluruh kebijakan pembangunan itu harus berlandaskan hasil penelitian. Oleh karena itu kita mengembangkan ini. Jadi portal ini memang kita berharap seluruh stakeholder, makanya kami mengetuk seluruh pintu-pintu universitas, gitu ya. Jika punya hasil penelitian yang sudah terpublikasi, apalagi ya, silakan di-share di sini. Biar kami tahu, biar seluruh pemangku kepentingan, pengambil kebijakan itu bisa mengetahui. Oh, sudah pernah ada riset terkait ini, terkait hal ini, terkait polusi udara, terkait penanganan banjir. Kalau memang cocok, itu bisa diimplementasi gitu loh. Bukankah kasta hasil penelitian tertinggi itu adalah hasil penelitian yang terimplementasikan, gitu ya. Bukan yang ada di perpustakaan, seperti itu. Itu yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua ya berarti ya, Jakarta Innovation Day, yang kedua yang Sikaji tadi. Yang terakhir, harusnya launchingnya besok. Kita punya Jakarta Research and Innovation Ecosystem.
kita akan launching segera. Ya. Ini apa? Ini kita mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk sharing. Dia punya ide apa, pemerintah punya masalah apa, kenali antar para pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta, itu punya banyak tantangan, challenges. Saya nggak mau bilang masalah ya, nanti disangka Pemprov DKI Jakarta punya banyak masalah gitu ya. Kita punya banyak challenges, punya banyak tantangan. Ada macet, ada banjir, ada segala macam lah ya, gitu ya. Seperti itu. Nah, di lain sisi kita juga menggunakan akademisi di dalam ini. Akademisi punya, kita pernah punya penelitian apa, gitu ya, seperti itu. Kita juga mengundang para startup yang tadi tempatnya Pak Habibie, Pak Ilham Habibie, banyak bergelut dengan startup. Kita mengundang para startup. Startup itu sebenarnya mereka itu perwakilan dari unit riset terkecil kalau menurut saya. Karena apa? Mereka sebelum mengeluarkan inovasinya, mereka pasti melakukan riset. You name it, apa aja lah, Gojek, Tokopedia. Mereka sebelum meluncurkan aplikasi yang namanya Gojek dan Tokopedia, mereka pasti pakan riset pasar. Minimal tahu kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah ini pun sama, nanti para startup itu bisa bergabung di sini. Nanti itu terbentuk ekosistem, termasuk visi. Nanti kita mengundang visi dalam JRIE ini atau Jakarta Research and Innovation Ecosystem. Jadi Ventura Capital jadi seluruh stakeholder itu akan saling terhubung di situ. Bisa jadi startup gitu ya, antar startup gitu ya. Startup ini punya inovasi A gitu, startup ini punya inovasi B yang sebenarnya inovasi B bisa mendukung inovasi A gitu loh. Nah, ada lagi yang kita punya inovasi A, kampus punya penelitian B yang mendukung itu. Jadi seluruhnya saling terhubung. Nah, yang saya lakukan terakhir ini Jakarta Research and Innovation Ecosystem atau JRIE ini, itu saya niatnya berlaku untuk seluruh Indonesia, gitu ya. Jadi startup dari manapun, startup dari Probolinggo, startup dari Jogja, dari mana-mana, silahkan bergabung di sini. Siapa tahu ide Anda memang bisa menyelesaikan permasalahan Jakarta. Karena saya juga banyak bertemu Bu Yurike, Pak Ilham dengan startup-startup dari Bandung, dari Jogja, dari mana-mana gitu ya. Yang sebenarnya mereka punya inovasi yang bisa menyelesaikan masalah Jakarta. Nah ini kita runduh, kalau istilah arsitek itu kita bobok gitu ya, namanya dinding-dinding silo gitu ya. Makan mantan kontraktor ini kontraktor. ya. Iya, mantan kontraktor. Jadi kita runtuhkan silo-silo, dinding-dinding silo yang ada sehingga saling terhubung. Karena tadi explore, connect, impact. Kalau kita tidak terhubung satu sama lain, maka tidak akan bisa berdampak. Seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Rama. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mas Aji. Tadi sudah kita catat bahwa memang sudah banyak platform sebetulnya yang sudah di-create oleh PRID Bapeda DKI Jakarta, dari mulai tadi ada Sikaji, kemudian Jakarta Innovation Award juga yang mungkin nanti hari Sabtu ya akan diberikan, kemudian Jakarta Research Innovation and Ecosystem tadi ya. Itu juga sebuah platform baru yang mungkin itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Jakarta ya di sini, teman-teman yang hadir maupun yang mungkin bisa memberikan informasi ke teman-teman lainnya untuk bisa engage ke dalam platformnya PRID Bapeda DKI Jakarta. Oke, tepuk tangan sekali lagi mungkin untuk para narasumber kita. Nah mungkin setelah ini kita akan memasuki sesi tanya jawab ya dari peserta, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Mungkin kita batasi sampai 2 penanya saja ya kalau boleh ya. Ya sudah ada yang mengangkat, silahkan Bapak baju biru muda di sebelah kiri di depan. Ya, kemudian yang kedua nanti dulu ya. Ya silakan Bapak.
Terima kasih, selamat malam. Nama saya Muhammad Jafar dari Jakarta Selatan. Saya punya 2 pertanyaan ya. Yang pertama untuk Bapeda, Bapak Andi ya. Aji aja mas. Sorry, Bapak Aji. Kalau Andi ntar takutnya ada banyak Andi soalnya. Oke, terima kasih Pak Aji. Saya salut dan kagum dengan konsep yang tadi untuk platform publikasi hasil riset gitu ya. Juga nanti akan dibuat lagi yang ekosistem gitu ya, kagum. Saya punya pemikiran Pak, kalau yang selama ini atau yang tadi dijelaskan, saya nangkapnya itu adalah sifatnya sukarela atau voluntary. Jakarta itu punya banyak universitas, punya banyak orang-orang pintar. Saya pernah ngobrol dengan teman saya lulusan UGM dibandingkan saya lulusan Universitas Indonesia, kami berkelakar ya, bahwa dibanding universitas di daerah, UI ini termasuk yang jarang kolaborasi riset dengan pemerintah untuk solusi program yang ada di masyarakat. Kenapa yang bagus ini, yang voluntary ini tidak diubah menjadi sebuah kewajiban terhadap universitas? Katakanlah dalam bentuk persentase bahwa lulusan S2 atau S3, 10%-nya harus berupa riset di public sector, tidak melulu di private sector. Jadi pertanyaan pertama, kenapa tidak dibuat mandatory saja gitu ya, instead of voluntary. Yang kedua untuk Ibu Yurike Brin, berkaca dari kasus pencemaran radioaktif cesium 137 di Cikande yang diketahui ternyata oleh lembaga asing gitu ya. Menurut Ibu Yurike dari perspektif riset, kita ini bolongnya atau kecolongannya di mana dan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan supaya riset ini bisa menjadi alat untuk mendeteksi dini atau pencegahan ketimbang ada lembaga lain yang menemukannya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin sekaligus satu penanya lagi mungkin, silakan yang baju tadi yang di duluan, maaf, yang tangan baju hitam betul ya di duluan, silakan. Atau Mbak silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia, saya dari Jakarta Selatan. Saya sebetulnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Bu Yurike dari BRIN. Jadi akhir-akhir ini di tengah masyarakat kita sangat masif perdebatan soal bagaimana riset-riset soshum itu kebanyakan tidak applicable sehingga tidak seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan negara maupun pengembangan di tingkat kota maupun di tingkat lokal. Saya cukup concern terhadap hal ini karena pada akhirnya paradigma riset itu beralih dari paradigma yang kritis, membangun masyarakat kita menjadi pemikir, tapi nyatanya hanya menjadi pusat, riset itu akhirnya outputnya hanya sebatas bisnis atau capaian outcome saja. Yang ingin saya tanyakan adalah, menurut Ibu Yurike sendiri, bagaimana caranya agar riset-riset soshum ini itu bisa diterjemahkan secara applicable sehingga bisa bermanfaat untuk pembangunan kita. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk Mas Aji, Bapak Aji, ya, saya tadi sangat salut dan juga kagum terhadap JRIE itu ya. Nah, tetapi saya tadi menyorot di Global City Index, information exchange, skornya itu turun rankingnya 54 poin ya. Dan saya rasa ada banyak kemungkinan kenapa itu terjadi. Misalnya mungkin gap pengetahuan, gap informasi, atau stigma terhadap akademisi tadi ya yang sempat disorot. Pertanyaan saya, jika JRIE itu nanti sudah launching gitu ya, bagaimana cara Bapak untuk memastikan bahwa platform ini itu bisa menjadi global knowledge hub instead of kemudian platform ini menjadi eksklusif gitu. Kekhawatiran saya sebetulnya lebih ke arah apakah ini menjadi eksklusif atau bisa menjadi gerbang yang inklusif untuk kita semua yang ada di kota gitu. Terima kasih. Pak Rama jangan banyak-banyak Pak, udah Pak. Biar nggak lupa. Siap. Oke, mungkin langsung jawab aja, nanti misalnya memang masih ada waktu, dipersingkat aja Mas Aji sama Bu Yurike ya. Ya. Baik, ya, saya dari Mas Farhan sama Mas Farhan Mas tadi. Jafar ya? Ja. Ya benar ya, Dengan Mbak Jafar. Aulia, silakan. Ya,
Tadi bicara soal kasus pencemaran Cikande ini Mas. Kalau menurut saya yang menemukan siapa itu sebenarnya bukan masalah begitu ya, siapa yang menemukan. Tapi intinya sebenarnya dari pihak perusahaan ini juga menjadi concern ya ke depan. Sebenarnya proses riset mereka itu untuk pencegahan ya, pencegahan terjadinya pelanggaran itu apakah masuk ke dalam proses riset itu begitu. Ini kami melihat sebenarnya dari pihak entitas perusahaannya ini mungkin ya pasti ada pelanggaran terkait SOP pasti ya. Terkait proses bisnisnya atau proses risetnya. Tapi berarti ini tidak masuk ke dalam ketika mereka merancang proses itu dari hulu ke hilir, proses pencegahan atau kebocoran. Jadi kami melihat ini sebenarnya ini menjadi satu kebutuhan Mas Jafar ya, ketika suatu industri, begitu suatu perusahaan, di bidang apapun begitu ya, ketika mereka merancang proses bisnisnya, itu seharusnya melingkupi dari hulu ke hilir. Tidak hanya berkonsen kepada pengembangan produknya atau keuntungan bisnisnya, tapi juga mereka melihat adanya kemungkinan kebocoran begitu ya, kemungkinan misalnya produk-produk mereka ini bisa mencemari begitu yang berpengaruh kepada publik. Jadi sebenarnya mereka harus dari perusahaannya kami berharap ini kalau melihat ini juga menjadi concern di daerah ya, karena kejadiannya ini sangat dekat begitu ya sebenarnya dengan Jakarta juga. Jadi kami berharap juga ini menjadi perhatian Bapak Ibu yang ada di industri dan juga para pemangku kebijakan di daerah begitu ya, ketika suatu pihak swasta, perusahaan yang berbasis riset begitu, membangun proses bisnis, mereka menjadi entitas bisnis, mereka tetap harus juga melihat kemungkinan begitu, ini kita berbicara seandainya pelanggar, ini kejadiannya tidak melanggar begitu ya, ini mereka ada kealpaan begitu. Tapi sebenarnya proses risetnya itu harus melihat kemungkinan terjadinya hal-hal seperti ini Mas Jafar. Jadi ini mungkin yang satu kebolongan yang mungkin tidak ada di dalam proses riset di perusahaan yang ada di Cikande itu ya. Kami melihatnya seperti itu. Lalu menanggapi apa yang disampaikan Mbak Aulia. Betul Mbak Aulia, riset-riset Soshum agak berbeda dengan riset sains alam gitu ya. Yang berbasis kalau natural science itu memang lebih didukung oleh infrastruktur riset yang nyata begitu ya, ada laboratorium begitu ya. Jadi kalau misalnya proses riset sosial hukum ini sangat dekat sebenarnya dengan kebijakan public policy. Jadi kalau mau dilihat gimana supaya riset-riset Soshum ini applicable. Kami melihat Bapak Ibu, mungkin Mbak Aulia dari kampus ya? Dari Think Policy dari think tank perusahaan Litbang begitu ya. Jadi kami melihat Bapak Ibu ketika mungkin Bapak Ibu yang ada di kampus, Bapak Ibu yang ada di Litbang begitu ya. Ketika menyusun riset-riset Soshum ini tantangan begitu ya, tantangan gimana supaya mengikuti isu-isu yang berkembang di publik. Dan satu hal yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan riset Soshum ini, harus memang berhubungan begitu ya dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah begitu ya, kebijakan-kebijakan publik yang memang ini sangat dibutuhkan yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Dalam hal ini misalnya kita berbicara terkait dengan pemecahan yang ada di Jakarta misalnya, di kota-kota metropolitan. Jadi harus up to date begitu ya. Soshum ini memang itu tantangannya, harus up to date. Begitu juga dengan mengikuti kebutuhan para pemangku kebijakan, kira-kira arahnya bagaimana. Itu mungkin sedikit membedakan dengan natural science gitu ya, riset-riset yang ada di bidang natural science. Mungkin itu Pak Aji, terima kasih. Ya, Mbak Aulia. Mas Aji. Ya, saya jawab pertanyaan yang terakhir dulu. Bagaimana memastikan ini tidak eksklusif ya? Karena kita yang mengembangkan sendiri, jadinya saya pastikan ini inklusif. Semua orang boleh join, semua orang boleh daftar. Mau ke si kaji tadi, ya kalau punya tulisan hasil riset, silahkan di-share aja di sini. Maupun ke JRI tadi, semua orang punya kesempatan yang sama. Cuman pasti ada syaratnya. Begitu login, daftar dulu, biar ketahuan siapa nih, gitu ya. Ada cantumin identitas gitu ya. Jangan namanya pakai Aulia 4 UL14 gitu ya. Itu kan nggak bisa kayak gitu ya. Seperti itu sih ya. Jangan alay lah istilahnya seperti itu. Nah,
itu semua bisa masuk, ya seperti itu. Saya pastikan karena kita sendiri yang mendesain prosesnya. Itu ya, mudah-mudahan menjawab ya. Salam buat Mbak Afu. Tim polisi kan? Oke, sip. Yang berikutnya, Mas, siapa tadi? Jafar ya? Mas Jafar. Dari selatan. Bukan karena saya anak Jaksel kan ya? Oke, jadi begini. Kenapa kita masih voluntary? Yang pertama itu kita mengharapkan kesadaran dulu, ya. Bayar lapor pajak aja kan kesadaran ya, gitu ya. Beda sama lapor LHKPN gitu, itu keharusan gitu. Pejabat negara wajib lapor LHKPN gitu ya. Bayar pajak aja masih kesadaran. Bayar silahkan dilaporkan gitu ya. Masih itu seperti itu. Yang nomor 2 adalah kewenangan. Daerah memang dikasih kewenangan, menurut Undang-Undang 23 dikasih kewenangan untuk mengelola urusan yang namanya urusan pendidikan. Namun demikian, namun demikian pendidikan tinggi itu tidak berada di bawah kewenangan daerah. Kewenangan pemerintah provinsi itu untuk pendidikan menengah. Kota kabupaten itu untuk pendidikan dasar. Ya, jadi seperti itu Mas Jafar. Kalau DKI gimana? DKI karena kota kabupatennya berada di dalam provinsi gitu ya, kita hanya mengenal daerah tingkat provinsi saja, maka urusan pendidikan dasar dan menengah itu kewenangan Provinsi DKI Jakarta. Jadi seperti itu ya, makanya kita mencoba mengetuk pintu dan hati dari kampus-kampus atau university. Terkait tadi yang bicara tentang UI, jangan salah Mas Jafar, kita punya yang namanya brain kolaborator untuk acara ini. Itu adalah SKSGUI, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Skedulnya ada di depan ini nih, di sampingnya Wakil Kepala Bapeda, Dr. Lin Yola. Beliaulah yang bersama saya itu berpartner lah, berkolaborasi memikirkan acara ini salah satunya gitu ya. Dan kita juga berkolaborasi dengan yang lain. Nah, itu salah satunya. Yang berikutnya adalah kita juga punya partner yang namanya pemerintah pusat. Di sini ada BRIN, ada Bappenas, misalnya Pak Ade Faisal tadi itu juga membantu kita mengetuk kampus-kampus gitu ya. Karena kalau kita mengharuskan, Pemprov DKI mengharuskan kampus-kampus itu ikut gitu atau melaporkan gitu, itu kurang pas. Nanti saya bisa dimarahin sama Pak Menteri Diktisaintek dan Ibu Wamen Diktisaintek, Prof Stella dan Prof Brian gitu ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan saya pastikan bahwa seluruh kampus-kampus yang ada di Jakarta dan sekitarnya maupun di luar Jakarta itu sangat-sangat terbuka. Balik lagi tadi, eksklusif apa inklusif, semua bisa bergabung. Silahkan jika memang punya kajian inovasi terkait Jakarta, yuk di-share, siapa tahu bisa digunakan bagi pengambil kebijakan yang ada di Jakarta. Saya kira itu Pak Rama yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Mas Aji. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau boleh. Ya, Masnya di samping kiri Mas. Ya, boleh. Iya, selamat malam Bapak dan Ibu para narasumber. Terima kasih banyak atas penjelasannya, sangat menarik sekali. Kebetulan saya tadi melihat dua penanya belum nanya ke Pak Ilham Habibie dan saya izin akan menanya ke Bapak, izin Pak. Tadi yang menarik adalah ada penelitian yang dilakukan, riset yang dilakukan oleh organisasi yang Bapak dengan pemerintah kota tadi apa yang bahkan sampai dengan ke Harvard gitu ya Pak. Dan yang mau saya tanyakan Pak itu bagaimana sih ceritanya? Jadi dia come up bagaimana kerjasama dengan pemerintah kotanya? Apakah itu come up dari masalah pemerintah kota dengan
sehingga ada kerjasama tersebut gitu Pak. Kemudian apakah bisa kita, sebenarnya itu akan bagus sekali ketika bisa direplikasi ke kota-kota lain khususnya Jakarta gitu ya Pak. Karena supaya kita bisa memperbanyak hal-hal yang seperti itu sebenarnya, karena point of view inovator terkadang itu bukan dari needs-nya atau dari masalah yang dari kota gitu. Tapi bagaimana inovator melihat hal yang baru yang ada di lingkungan gitu ya Pak. Nah bagaimana caranya supaya itu bisa kita perbanyak sebenarnya, khususnya di Jakarta gitu Pak. Jadi berdasarkan best practice tadi yang sudah ada contohnya, bagaimana kita bisa di Jakarta itu bisa implement itu lebih banyak lagi dan bahkan bisa ya go internasional seperti yang tadi Pak. Kira-kira itu Pak pertanyaan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mas Fandi, silakan Pak Ilham. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertama ya saya kira tentunya itu bisa direplikasi di lain tempat ya. Itu tidak terbatas kepada satu kota tertentu atau masalah tertentu atau orang tertentu, itu universal ya. Kalau saya boleh terbuka di sini, ini di Bandung ya dilakukannya begitu ya. Jadi dengan Pemkot Bandung dan ada kolaborasi antara beberapa pihak. Pertama ya Pemkotnya, itu inovasinya di bidang kesehatan, jadi dengan dinas kesehatan. Tapi inovatornya itu memang adalah dari masyarakat. Jadi para dokter-dokter di Bandung yang punya ide-ide bagus terhadap bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah dengan ambulansi masuk ke dalam gang-gang gitu ya, kan nggak bisa. Jadi mereka mengusulkan dan juga memberi konsep bagaimana dengan sepeda motor ya. Tapi tentunya mereka juga nggak bisa sendiri ya, kan ada kolaborasi antara dinas kesehatan dengan para dokter itu dan ada pihak-pihak lainnya sehingga itu menjadi kenyataan. Ya yang kita presentasikan di Harvard itu sebetulnya prosesnya ya. Yang penting bukan saja hasilnya, memang hasil itu bukti daripada proses. Tapi bagaimana caranya berinovasi dengan catatan menggunakan konsep yang tadi saya sampaikan, open innovation secara digital ya. Karena itu memang untuk sharing ide, untuk sharing konsep secara konkret dan secara seksama dan terbuka, itu adalah satu faktor yang sangat-sangat krusial dalam menyukseskan inovasi tersebut. Dan itu memerlukan adanya budaya kerjasama, adanya cara berkomunikasi, adanya semangat bersama, tujuan bersama kayak gitu ya. Jadi itu sangat menarik dan waktu itu kebetulan itu ada faktor dari Jermannya juga ya. Jadi perusahaan yang menjadi partner kami di sini adalah perusahaan yang asalnya dari Jerman. Mereka itu memang salah satu perusahaan inovasi besar di dunia gitu ya. Jadi apa yang kita terapkan di Indonesia ini ada kaitan dengan pengalaman mereka di Jerman. Dan di Jerman ada faktor lainnya yang juga kuat, di Indonesia juga ada, tapi mungkin tidak sekuat di Indonesia, itu adalah industrinya sendiri. Jadi ada industri dengan masyarakat, dengan pemerintah. Kalau kerjasama dengan baik itu hasilnya bisa luar biasa. Kurang lebih begitu. Oke, jadi intinya di Indonesia potensinya demand-nya salah satu potensi ya Pak ya. Tinggal nanti ada inkubator yang oke, kemudian ada juga dari kerjasama dengan luar negeri. Terima kasih Pak penjelasannya. Mungkin karena memang sudah cukup larut ya, sebelum berakhir mungkin kalau boleh Pak izin nanti dari Mas Haji dulu, Bu Yurika dan Pak Ilham, closing remark mungkin dari masing-masing panelis terkait dengan sesi kita pada kali ini, Let's Talk Innovation, kemudian where to start gitu kan, kira seperti apa? Silakan Mas Haji dulu. Wah jadi yang pertama nih. Ya jadi sama seperti judulnya, Jakarta butuh Bapak Ibu sekalian, butuh seluruh masyarakat. So mari kita melakukan eksplorasi atau riset gitu ya. Dan melakukan inovasi minimal untuk lingkungan terkecil kita. Jadi Jakarta membutuhkan Bapak Ibu sekalian, marilah kita menjawabnya bersama-sama. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari Ibu Yurika Bu, closing remark-nya silakan. Ya. Jadi kami sebenarnya aware juga begitu ya, Jakarta sebenarnya sudah menyusun begitu ya RPJMD ya, Mas Rama ya kemarin ya, awal Oktober. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah dipetakan begitu ya, potensi utama Jakarta apa, permasalahan utama Jakarta apa.
sudah ada di situ Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sudah jelas ya apa yang perlu dilakukan. Jadi kolaborasi tadi Bapak Ibu semua pihak berperan. Inovasi ini adalah suatu proses yang terus berjalan, tidak hanya di satu titik, tidak statis Bapak Ibu, harus terus berproses. Jadi Bapak Ibu semua stakeholder yang bekerja sama dengan Pemda Provinsi Jakarta, kami berharap tetap terus mendukung begitu ya, melalui perannya masing-masing sehingga potensi utama Jakarta ini bisa semakin tergali dan permasalahan utama Jakarta itu bisa terselesaikan. Demikian Bapak. Ya, silakan Pak Ilham, closing remarks-nya Pak, mungkin penyemangat buat teman-teman. Iya, kalau buat saya sih nggak usah panjang-panjang. Bukan, buat saya jangan let's talk innovation, let's do innovation. Jadi itu kita benar-benar harus berbuat gitu ya. Jadi talk penting, tapi ini cuma langkah pertama. Tapi justru inovasi terjadi karena kita beriterasi gitu ya. Jadi ada doing, acting, doing mistake juga ya. Kita harus berani buat kesalahan ya. Tapi buat saya sih nggak masalah. Yang penting kita belajar dari kesalahan itu. Terus kita secara iteratif perbaiki sampai sukses. Harus percaya dulu, harus komit dan juga harus sabar. Gitu aja, makasih. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk para pembicara kita, Pak Ilham, kemudian Bu Yurike dan Mas Aji. Izin untuk menutup sesi talks kali ini. Terima kasih banyak pada para narasumber, panelis yang sangat luar biasa pemikirannya dan inspirasinya. Kemudian juga para hadirin yang sampai saat ini masih stay di sini, terima kasih banyak. Mungkin saya juga izin menutup dengan sebuah istilahnya closing remarks juga tadi dari Mas Haji, Bu Yurike dan Pak Ilham. Jadi the city needs you karena masa depan Jakarta dimulai dari ide, inovasi dan aksi kita hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia.